Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Liza Tania, mahasiswa Universitas Mataram, Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah Australia dalam meminimalisir kedatangan imigran dan pencari suaka ke negaranya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pertama, apa itu imigran dan pencari suaka, yang kedua, apa itu solusi Pasifik, dan yang ketiga, bagaimana berakhirnya solusi Pasifik tersebut. Sejak abad ke-19, Australia sudah menjadi negara tujuan bagi para imigran di seluruh dunia. Hingga saat ini mereka lah yang menjadi penduduk di Australia. Para imigran kebanyakan berasal dari Asia dan Timur Tengah seperti Afghanistan, Pakistan, dan Nigeria. Penyebab utama para imigran menunjuk Australia sebagai negara tujuannya karena yang pertama, kualitas hidup yang terjamin, yang kedua, sistem pendidikan, ketiga, pendapatan, dan yang keempat, karir, karena di Australia merupakan negara yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan negara-negara lain. Sejak Perang Dunia Kedua, lebih dari 7.000 pengungsi yang telah ditampung di Australia. Banyaknya para pencari suaka dan pengungsi tersebut dinilai telah melampaui batas sehingga Australia kewalahan. Australia selalu melakukan upaya-upaya untuk dapat mencegah dan mengendalikan laju kedatangan para pengungsi dan pencari suaka yang hendak datang ke negaranya. Salah satu upayanya dengan pemerintah membuat kebijakan, yaitu kebijakan yang bernama Solusi Pasifik atau Pacific Solution. Selanjutnya, sekarang saya akan menjelaskan 3 poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, imigran atau pengungsi dan pencari suaka. Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang ketakutan yang menerima penganiayaan karena beralasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya. Alasan karena itulah mereka tidak ingin kembali ke negaranya. Suaka dan pengungsi sebenarnya memiliki perbedaan. Seseorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Sebaliknya, seorang suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Yang kedua yaitu solusi Pasifik. Australia merupakan negara yang termasuk favorit untuk didatangi oleh pencari suaka. Baik itu adalah pencari suaka murni maupun pencari suaka kemudian merubah statusnya menjadi pengungsi yang karena frekuensi di negara asalnya, kemudian mencari perlindungan di negara lain. Pada dasarnya, pencari suaka yang datang ke Australia dapat melalui udara dan melalui kapal, yang dimana yang melalui kapal tersebut dianggap ilegal oleh pemerintah Australia, karena hal tersebut dianggap penyebab salah satu yang meningkatkan melonjaknya angka pengungsi dan pencari suaka di negaranya. Hal itulah yang menyebabkan kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah John Howard. Solusi Pasifik diterapkan oleh Menteri Imigrasi Australia, Philip Ruddock, pada tanggal 28 September menjelang pemilu federal 2001, tanggal 24 November. Kebijakan yang diberlakukan selama 2001 sampai 2007 ini didukung oleh pemerintah Partai Liberal Nasional dan oposisi Partai Buruh pada waktu itu. Selanjutnya, solusi Pasifik terdiri dari 3 strategi utama. Yang pertama, ribuan pulau dikeluarkan dari zona imigrasi Australia dan teritori Australia. Yang kedua, Australia Defence Force memulai operasi Relax untuk mencegat kapal-kapal yang mengangkut para pencari suaka. Yang ketiga, pencari suaka dipindahkan ke pusat detensi di Nauru dan Papua Nugini sambil menunggu kepastian status pengungsi mereka.
Solusi Pasifik ini merupakan sarana pengelolaan lepas pantai yang didirikan oleh Australia. Sarana pengelolaan lepas pantai didirikan di dua negara. Yang pertama Nauru dan yang kedua Papua Nugini. Fasilitas ini merupakan kerjasama antara pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Nauru. Pencari suaka tidak ditahan berdasarkan hukum Australia ataupun hukum Nauru atau Papua Nugini. Tujuan khusus negara-negara tersebut tidak memberikan visa, tetapi memfasilitasi pencari suaka untuk tinggal sementara sambil menunggu proses dan transmigrasi atau kembali ke negara. Namun, yang menjadi kontroversinya yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dinilai berbanding terbalik terhadap apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai bentuk konsekuensi negara sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951, khususnya penerapan solusi Pasifik bertentangan dengan pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 yang secara jelas menyebutkan bahwa adanya larangan yang dilakukan pengusiran dan penolakan terhadap pengungsi yang meminta perlindungan. Seharusnya setiap orang mempunyai hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dan mereka bebas dari ancaman frekuensi. Larangan pengusiran terhadap pencari suaka secara jelas juga disebutkan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Suaka Teritorial Pasal 3. Selain itu, Australia juga dianggap melanggar hukum kebiasaan internasional yang juga selalu melekat di dalam perlindungan dan pemberian status terhadap pengungsi dan pencari suaka. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, berakhirnya solusi Pasifik. Pada tanggal 24 November 2007, Partai Buruh memenangkan pemilu federal dan Kevin Rudd dilantik sebagai Perdana Menteri Australia ke-26 pada tanggal 3 Desember 2007, menggantikan Perdana Menteri sebelumnya John Howard. Pemerintah buruh membuat beberapa perubahan terhadap kebijakan penahanan pencari suaka dan imigrasi. Ini merupakan wujud dari komitmen selama kampanye pemilu. Pada tanggal 8 Februari 2008, solusi Pasifik secara resmi berakhir karena pemrosesan 21 pencari suaka terakhir diadakan di Processing Center lepas pantai di Nauru dipindahkan ke Australia. Pemerintah Rudd mengumumkan bahwa pemrosesan di Manus dan Nauru tidak lagi digunakan sekarang dan ke depannya. Pengungsi dan pencari suaka yang meminta perlindungan harus diproses di wilayah negara yang dituju oleh pengungsi dan pencari suaka tersebut. Pengungsi dan pencari suaka tidak boleh dialihkan ke negara-negara lain karena tidak menjamin perlindungan dan mengikat. Baik, hanya itu yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.